Ya, kembali lagi di Malaka Podcast bareng gue Kania Cita. Di sini udah ada Ferry Irwandi sebagai co-host dan kita kedatangan Jane dari Kontras. Konteksnya adalah kita hari ini mau ngomongin tentang isu orang-orang yang hilang di demonstrasi besar. Termasuk yang terakhir, tapi mungkin nanti Jane bisa cerita juga di konteks demo-demo sebelumnya. Dengar-dengar juga hampir selalu terjadi seperti itu ya. Nah mungkin bisa diceritain sebenarnya ketika ada orang-orang hilang ini kemana sih gitu ya, kenapa. Dan mungkin kalau yang sekarang yang terakhir kan ada 3 orang yang dilaporin hilang, tapi 1 katanya udah ditemukan di Malang, tapi 2 lagi kan belum. Nah mungkin dari Kontras ada yang mau di-share juga kayak proses investigasi atau mungkin usaha pencarian yang sedang berjalan kayak gimana. Ya, sebelumnya terima kasih dulu nih buat teman-teman Malaka Project udah mau mengundang Kontras ya, dan juga turut membantu lah ya istilahnya untuk menginformasikan ke publik terkait dengan adanya orang-orang yang diduga hilang maupun yang sudah kembali juga selama aksi dari tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025 ini gitu. Dan kemarin sih sebenarnya prosesnya itu kami dari Kontras itu membuka posko pengaduan orang hilang sejak 1 September tahun 2025 kemarin. Dan menyusul demonstrasi yang 31 Agustus ya. Betul, dan itu merespon adanya gelombang aksi dari tanggal 25 sampai 31 Agustus. Karena memang kan saat rentang waktu tersebut ya ada terjadi proses penangkapan sewenang-wenang, kemudian proses kekerasan dan lain sebagainya, yang itu kemudian dicatat oleh YLBHI ada sekitar 3.337 ya kalau per tanggal 2 September kemarin dicatat oleh YLBHI, dan kemudian oleh kepolisian itu sekitar 5.500 sekian. Itu lebih banyak terkonfirmasi bahwa ada 5.000 sekian itu ditangkap oleh pihak kepolisian ya, dalam tanda kutip mereka menyebutnya diamankan gitu. Nah kemudian masuk pengaduan melalui kanal Instagram Kontras, kemudian juga lewat hotline-nya Kontras, kemudian ada informasi-informasi yang menyebutkan ada sejumlah orang yang kemudian hilang dalam rentang waktu 25 sampai dengan 31 Agustus 2025 kemarin. Lalu karena mandat Kontras kan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kami memang merespon terkait dengan adanya orang yang dihilangkan secara paksa oleh aktornya negara. Nanti kita akan bicara juga ya apa itu konteks penghilangan paksa dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kami merespon terkait adanya korban tindak kekerasan, dan kemudian aduan itu secara masif masuk ke Kontras, dan kemudian kami berinisiatif untuk membuka posko orang hilang gitu. Dan kemudian kita buka melalui Google Form ya, dan kemudian juga lewat hotline Kontras di nomor pengaduan, dan itu ada 44 orang yang mengadukan bahwa ada kerabatnya, rekannya atau pihak keluarganya yang hilang selama rentang waktu 25 sampai dengan 31 Agustus. Nah terutamanya itu banyak yang hilang saat pasca Presiden Prabowo di tanggal 31 Agustus mengeluarkan pidato untuk menindak siapapun yang melakukan ya tindakan kekerasan atau melakukan aksi di tanggal 31 Agustus gitu. Jadi ada naiknya eskalasi ya di tanggal 31 Agustus, dan kemudian ya secara masif di tanggal 31 Agustus itu memang terjadi penangkapan besar-besaran dan ada sejumlah orang yang dinyatakan hilang. Kami catat ada 44 tadi yang masuk aduannya ke Kontras. Awalnya 44. Itu pun 44 yang mengadukan ke Kontras. Tapi kalau mau bicara nanti terminologi penghilangan paksa itu ya 3.300 sekian, atau bahkan bisa pakai angka kepolisian yang 5.000 sekian, itu bisa dinyatakan dalam konteks penghilangan paksa. Karena gitu. quote-unquote diamankan tadi ya. Iya, penahanan tanpa dasar yang jelas mungkin ya kalau dalam konteks ini. Berarti dari 44 tadi akhirnya kan terakhir tuh kita tahu pada saat sudah tinggal 3 yang masih hilang gitu ya, yang kemudian menjadi informasi yang dipublikasikan lah gitu secara besar-besaran terakhir. Nah tapi dari 44 tadi ke angka 3 ini tuh akhirnya ketemu di mana ya? Iya, jadi dari 44 orang yang kemudian mengadukan ke Kontras itu kami coba untuk verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian 33 orang
ditemukan dalam konteks penghilangan orang secara paksa dan 8 itu mengalami hilang kontak. Nah, perbedaannya ketika hilang kontak itu ada terjadi miskomunikasi antara pelapor dengan orang yang dilaporkan ke Kontras gitu ya. Misalkan ternyata orang tersebut handphonenya hilang selama aksi ataupun ada miskomunikasi, ternyata pihak-pihak tersebut itu sedang pergi ke rumah orang lain tanpa mengabari pihak keluarga, itu disebut hilang kontak. Nah, sedangkan yang 33 orang ini itu kami temukan di kantor-kantor kepolisian. Tercatat ada sebanyak 9 orang ya kira-kira ada di Polda Metro Jaya gitu. Dan kemudian penambahan lagi ada 17 orang itu di Polda Metro Jaya dan sisanya di kantor-kantor kepolisian yang lain seperti misalkan Polres Jakarta Utara, kemudian Polres Metro Jakarta Timur, terus juga kami mendapat pengaduan dari Bandung, itu benar ada yang hilang dan kemudian ditemukan ditahan di Polda Jabar. Nah, itu ada sebanyak 33 tadi gitu. Nah, kenapa kami bilang itu adalah penghilangan paksa bukan hilang kontak? Karena kami mengacu pada instrumen hukum maupun HAM internasional. Ada konvensi yang dinamakan Konvensi ICPPID atau Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa. Nah, di situ secara definisi ditemukan 3 unsur yang menyatakan bahwa konteks penghilangan paksa itu ketika ada yang dinamakan 1, perampasan kemerdekaan dari seseorang, itu bisa berupa penculikan, penangkapan secara sewenang-wenang, ataupun penghilangan dari kebebasan yang ia punya gitu. Dan kedua terkait dengan adanya penyangkalan dari negara, atau dalam hal ini aktornya adalah negara, bisa orang-orang yang memang bekerja atas nama negara ataupun agen-agen negara yang punya persetujuan dari negara. Jadi aktornya negara. Dan yang ketiga ada yang dinamakan penyangkalan terkait dengan informasi maupun terkait dengan akses keberadaan orang tersebut gitu. Mengenai bentuknya seperti apa ya, untuk penyangkalan ini? Penyangkalan misalkan tidak diketahui keberadaannya, informasinya, kabarnya, keberadaannya, itu disebut dengan penghilangan paksa dan dia berada di luar perlindungan hukum. Nah, atau kami menyebutnya itu incommunicado detention atau adanya penangkapan tanpa adanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi ke pihak keluarga, ke pihak akses bantuan hukum, itu dinamakan incommunicado detention atau penangkapan tanpa akses komunikasi gitu. Nah, memang di situ banyak orang yang ditangkap secara sewenang-wenang tanpa memberikan kabar ke pihak-pihak keluarga gitu. Ada pelajar, ada anak di bawah umur, kemudian ada juga ya mahasiswa maupun masyarakat sipil biasa yang memang non-demonstran dan kemudian hanya melintas titik-titik aksi dan kemudian ditangkap tanpa sesuai dengan prosedur hukum yang diatur di dalam kitab hukum acara pidana gitu atau KUHAP gitu. Nah, itulah yang kemudian kami katakan ini adalah bentuk praktik penghilangan orang secara paksa atau ya ini bentuk penghilangan orang secara paksa yang disebut dalam jangka waktu pendek atau short term enforced disappearances. Nah, aktornya juga pun terlihat ya bahwa aktornya adalah pihak kepolisian karena kami bersama dengan tim advokasi untuk demokrasi menemukan bahwa orang-orang yang kemarin hilang itu ditemukan di kantor-kantor polisi gitu. Oke. Berarti sebenarnya memang ada yang hilang itu ya jatuhnya ditangkap sebenarnya ya gitu. Bukan kayak hilang nggak tahu di mana tapi ada nih ternyata di kantor-kantor kepolisian tanpa basis kasus yang jelas gitu ya. Betul. Tapi kan sekarang itu kan berarti tinggal mengerucut yang kita belum tahu informasinya kan 2 orang. 2 orang. Yang satu kan juga belum jelas ya karena kita masih nunggu perkembangan juga kayak gimana kok bisa ya sampai di Malang segala macam kan. Tentu kita harus tahu dulu wujudnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana segala macam. Nah, yang si Farhan sama satu lagi itu si Reno. Itu kan sampai sekarang belum jelas kabarnya seperti apa dan situasinya seperti apa. Dan dari yang kita dapetin informasinya dari kemarin juga kita berusaha terus untuk coba gather informasi. Dan banyak sekali desas-desus dan bahkan hoax yang sampai kita dengar
tentang kondisi mereka berdua. Nah, dari Kontras sendiri melihat case perkembangan dua orang ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin aku cerita sedikit ya terkait dengan Farhan maupun Reno dan juga Bima yang sebenarnya 3 orang dinyatakan masih hilang, dan per hari ini itu di tanggal 17 September 2025 Bima dinyatakan sudah ditemukan di Malang. Nah, untuk konteks Farhan dan Reno itu pihak keluarganya juga melaporkan pengaduan ke hotline Kontras, dan kemudian mereka masih dinyatakan hilang sampai dengan detik ini, belum diketahui keberadaannya. Tapi dalam konteks ini Farhan dan Reno keduanya menghilang di titik aksi yang sama. Itu ada di depan Makobrimob Kuitang saat melangsungkan aksi di tanggal 29 Agustus 2025. Tapi kalau seingatku tuh beda tanggal deh, Mbak. Yang satu 30, satu 31. Oh, bukan, sama. Iya, jadi di 29 Agustus 2025. Sebenarnya memang ada kesalahan input tanggal hilangnya, karena pihak keluarga yang mungkin panik atau bagaimana itu mengisi form maupun mengisi informasi ke publik itu di tanggal 31 gitu, karena mereka kira itu adalah tanggal pengaduannya. Gitu. Setelah kami verifikasi dan kami konfirmasi kembali, ternyata mereka mengikuti aksi di tanggal 29 Agustus dan hilang di tanggal tersebut. Itu aksi hari Jumat ya kalau nggak salah? Iya, hari Jumat, dan kebetulan dari Farhan itu juga ikut aksi setelah Jumatan gitu. Siang hari masih bersama-sama dengan temannya, tapi saat malam, sore menjelang malam itu saat kepolisian menembakkan gas air mata secara membabi buta, itu Farhan kemudian hilang jejak gitu. Oke, sorry Mbak, di tanggal 29 aku ingat aku ada di aksi itu dan terekam secara live ya. Iya. Karena kan emang itu gas air matanya lebih dari gas air mata yang pernah aku tahu sih, karena emang bubar semuanya, benar-benar bubar, dan tiba-tiba halte kebakar yang kita yang sampai sekarang tidak teridentifikasi siapa yang ngebakar segala macam. Nah, di kondisi kayak gitu tuh emang semuanya chaos. Betul. Chaos banget. Dan warga di sekitar juga sulit untuk menerima, karena mereka kan takut ujung-ujungnya mereka yang Jadi para peserta aksi itu kena portal nih kiri kanan, pemukiman warga kan banyak di situ. Nah, di situ tuh terpaksa kita harus ngelakuin dialog nih. Ini kalau nggak mati loh Pak, bilang kayak gitu. Soalnya gasnya pekat banget, bener-bener pekat sekali. Nah, di situ yang peserta aksi yang tak temuin itu semua yang masuk rombongan, orang kan waktu itu aku shifting kan, maksudnya lewat sini terus nego sama pemuka kampungnya, masyarakatnya, tolong Pak dibukain pintu, kasihan adik-adik ini. Itu semuanya itu nggak saling kenal dan semuanya tuh terpisah gitu loh. Bener-bener terpisah, jadi saking chaotiknya karena penuh. Kebakar, ada penjarahan gedung-gedung, terus tiba-tiba dari depan gas air mata semua. Nah, semua orang di situ itu sulit karena akses sinyal juga lemah. Lemah, akhirnya ada yang bisa ketemu bareng karena sama-sama nonton live aku. Dan waktu itu juga tim medis sulit banget untuk mencapai lokasi karena medisnya pun kena pelontar. Lontar di situ. Jadi yang sangat disayangkan adalah di situasi yang chaotic seperti itu, dan jika Farhan ada di situ ya, maka seharusnya karena beberapa kamera itu masih nyala, harusnya bisa dikumpulin tuh, di trace posisi titiknya di mana gitu. Karena yang benar-benar gelap itu Mbak, aksi setelahnya. Nah, berarti kan ini bukan aksi yang gelap banget yang tiba-tiba nggak bisa lagi. Berarti kan dia hilang sebelum itu kan. Nah, cara kayak gitu udah coba dilakukan nggak? Karena setauku banyak juga yang live dan banyak juga yang rekam hari itu. Ya kami sih menelusuri dari video-video juga ya, tapi memang banyak yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut terkait dengan keberadaan Farhan. Tapi memang benar di tanggal tersebut juga sebenarnya memang sudah ada ya penembakan gas air mata secara berlebihan dari pihak aparat kepolisian gitu, secara membabi buta di area Kuitang gitu. Kebetulan juga kan kantor Kontras di Keramat 2 Kuitang ya. Dan kami juga mendokumentasikan lewat CCTV kantor Kontras di depan itu memang ada penembakan gas air mata di periode aksi, khususnya sampai dengan 30-31 Agustus itu memang sangat
banyaklah penembakan gas air mata yang sampai masuk ke pemukiman warga. Nah, kami sudah menelusuri beberapa titik sebenarnya. Memang Farhan, Reno, dan juga Bima itu tidak ditemukan di kantor-kantor kepolisian. Kemudian juga di rumah sakit itu juga tidak ditemukan gitu. Di footage-footage yang terkumpul juga betul, tidak ketemu. Kami hanya punya satu foto Farhan terakhir di depan Makobrimob di siang hari, ketika waktu itu sebenarnya memang sudah ada penembakan gas air mata karena Farhan memang sudah memakai pasta gigi ya di bawah matanya untuk meredakan adanya penembakan gas air mata yang masuk ke mata. Dan itu Farhan juga sudah memakai helm. Itu melalui foto kami lihat Farhan memakai helm dan juga memakai pasta gigi di area matanya. Dan memang setelah itu gas air mata sangat pekat, bahkan dari menurut keterangan saksi gitu, ada saksi yang ingin menyelamatkan Farhan, mencari Farhan, karena kebetulan si saksi juga hadir bersama dengan Farhan, tapi tidak ditemukan. Sudah sweeping ke daerah-daerah titik aksi, tidak ada. Dan kemudian saksi pulang ke rumah meminta bantuan orang lain untuk kemudian pergi lagi ke titik aksi dan ya melakukan pencarian Farhan dari area Makobrimob sampai dengan Pasar Senen sampai dengan area sekitar-sekitarnya itu tidak ditemukan. Begitu juga dengan Reno gitu. Kalau untuk Farhan tuh tapi kontras, berarti ada dugaan apa gitu nggak, kemana nggak gitu? Maksudnya kan kalau untuk penangkapan berarti pasti enggak kan? Karena udah ditelusurin kan pasti kantor-kantor kepolisian sekitar gitu ya? Iya. Itu karena tidak ditemukan ya di kantor-kantor kepolisian, tapi kami juga masih akan terus verifikasi dan terus berkontak gitu ya dengan pihak kepolisian, benar atau tidak gitu Farhan tidak ada di kantor-kantor kepolisian gitu, karena lewat beberapa identifikasi korban lain yang kemudian ditemukan di kantor kepolisian juga kami sempat dihalang-halangi untuk mengetahui informasi keberadaan orang-orang yang hilang dan sempat ditahan di kantor kepolisian tersebut. Satu hari kita mencoba untuk menanyakan ke kantor kepolisian, tapi dibilang tidak ada orang bernama X gitu. Dan kemudian besokan lagi kami coba cari, dibilang tidak ada. Terus menerus sampai ke 4 hari ternyata baru ditemukan ada di dalam kantor kepolisian gitu. Tapi karena sekarang kan eskalasinya mulai menaik ya. Dan juga polisi membuka posko orang hilang yang sama gitu dengan Kontras dan melakukan pencarian. Ya kami berharap ya memang si Farhan dan Reno itu hari ini ya memang benar tidak ada di kantor kepolisian. Lalu pertanyaannya di mana? Karena menurut saksi juga ada beberapa orang yang kemudian mendapatkan kekerasan di depan Makobrimob dan kemudian dilarikan ke rumah sakit gitu. Tapi juga kami belum tahu informasinya dan ya ini adalah tugas negara juga gitu ya. Kami menuntut negara untuk melakukan pencarian yang lebih masif lagi karena ini sudah 2 minggu lebih Farhan dan Reno hilang ya. Dan yang punya akses untuk mengetahui keberadaan warga sipil yang punya segala macam informasi, toolsnya, instrumennya ya adalah negara itu sendiri gitu. Jadi ya semoga negara ya punya peran lah untuk melindungi, kemudian memenuhi dan ya menghormati setiap hak asasi manusia warga negaranya, khususnya untuk Farhan dan Reno yang hari ini masih hilang. Gitu. Saya sampai sekarang juga masih kontakan sama kakak kandungnya beliau. Terus ada yang ngomong gini. Si kakaknya ngomong bahkan keluarganya itu pun sampai sekarang yang penting tahu deh, yang penting tahu badannya di mana atau apa gitu. Sampai udah se-hopeless itu dengan kondisi Farhan. Ya karena udah 2 minggu sih memang karena sih. Udah 2 minggu atau bahkan lebih mungkin ya dari 2 minggu gitu. Ya itu pasti sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat berpengaruh sama keadaan fisik dan mental dari keluarga. Apalagi ibunya sudah berumur, terus belum lagi ada beberapa masalah yang mereka juga hadapi selama ini gitu. Yang mana dari keluarga sendiri jangan bisa tenang menunggu Farhan ya. Bisa tenang menunggu Farhan pun itu udah mustahil, tapi ada beberapa gangguan-gangguan yang memang harus mereka hadapi dan itu kita harap juga udahlah jangan sampai terjadi lagi gitu. Ini seorang ibu lagi kehilangan anaknya.
Dan kita berharap semua instrumen negara itu bisa digunakan nih. Satu nyawa aja kan berharga ya Mbak ya. Betul, sangat berharga. Apalagi saya juga bingung kalau orang ngerasakan satu orang gitu. Karena pada akhirnya kan ya saya percaya Farhan bukan seorang penjahat, bukan seorang dia perusak, bukan seorang perusuh atau apa dia atau ikut rusuh. Atau ikut rusuh gitu ya. Dan saya percaya baik Farhan maupun Reno gitu itu punya pikiran yang sama dan punya keinginan yang sama juga. Nah, langkah selanjutnya nih Mbak, karena kan kalau berdasarkan timeline berarti kan yang sangat sulit itu sebenarnya kerusuhan setelah hari Jumat itu ya, yang hari Sabtu itu yang semua akses dimatiin. Terus kan di situ udah banyak gambar desas-desus segala macem ya, yang sampai bahkan ya quote and quote tertembak peluru karet atau yang katanya dibuang ke sungai segala macam. Nah kalau kayak gitu tuh Kontras memahami informasi-informasi seperti ini nih gimana tuh Mbak? Apakah itu bukti? Iya. Atau memang itu benar? Itu terjadi akhirnya, atau tidak? Iya ternyata gitu. Setelah diinvestigasi lebih jauh mungkin. Betul. Ya kami sih akan mencari informasi-informasi yang bisa diverifikasi ya dari pengirim video gitu. Karena menurut informasi kalau video yang beberapa orang dibuang ke sungai gitu ya, itu adalah kejadiannya sebelum aksi. Jadi itu bukan informasi selama rentang waktu aksi. Menurut informasi yang beredar juga gitu. Dan menurut informasi tersebut juga kan terjadinya di Bekasi ya gitu. Kemungkinan karena juga itu video tidak dapat divalidasi dengan baik gitu. Tapi kan kalau misalkan bicara Farhan dan Reno, memang dia menghilangnya di titik aksi di seputaran Kuitang. Dan di hari sebelum itu ya berarti. Iya betul. Dan konteksnya kan tadi kalau Farhan memang terverifikasi dia ikut aksi ya. Kalau untuk Reno tuh dia masa aksi juga ya? Iya, mereka berdua adalah masa aksi yang ikut aksi di tanggal 29 Agustus. Karena kan beberapa keluarganya juga coba reach out ya, dan mereka itu benar-benar apa ya, kayak kalau kita coba untuk tukar posisinya pasti benar-benar khawatir banget deh. Betul. Karena bukan berarti kalau misalnya dia tahu di penjara, seenggaknya dia tahu nih ada tubuhnya, ada badannya. Makanya kalau misalnya ini ditutup-tutupi ya tolonglah jangan gitu kan. Keinginan kita kan seperti itu ya, karena tetap aja ada ibu yang nunggu, ada orang tua yang nunggu, dan ya hal-hal seperti itu yang kita inginkan. Dan makanya mungkin salah satu fokus utama kita itu ya informasi sebanyak-banyaknya dan menyebarkan. Siapa tahu ada yang pernah bertemu, ada yang pernah lihat, ada yang pernah notice kan dari tinggal 2 orang ini gitu. Nah, ada nggak Mbak kemungkinan kalau ternyata yang hilang itu lebih dari 2 orang? Iya, bisa jadi iya gitu. Tapi yang kami verifikasi dan kami bantu untuk cari keberadaannya adalah orang-orang yang melaporkan nama-namanya ke hotline Kontras ataupun yang kami ketahui memang benar hilang gitu. Nah, hari ini juga kami membuka kembali posko orang hilang gitu di tanggal 17 ini. Kami buka kembali yang tadinya tanggal 12 September itu kami sudah resmi menutup akun pengaduan posko orang hilang. Kami mencoba untuk membuka kembali posko orang hilang ini karena ada beberapa daerah yang kemudian terjadi penangkapan secara sewenang-wenang lagi oleh pihak kepolisian. Ini kapan ya timelinenya yang penangkapan? Pasca 31 sampai dengan sekarang. Jadi kan kemarin yang terjadi hilang di rentang waktu 29 sampai dengan 31. Nah, setelah adanya konferensi pers dari Polda Metro Jaya ya, kepolisian Polda Metro Jaya di tanggal 15 September itu ditetapkan beberapa tersangka dan kemudian polisi berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang mereka coba dalami lagi dari para tersangka dan mencari orang-orang yang diduga membuat kerusuhan dan lain sebagainya yang dinyatakan oleh kepolisian seperti itu gitu. Dan kemudian terjadi penangkapan di Bandung, di Jakarta, dan di Makassar. Nah, kami coba buka lagi gitu ya posko orang hilang karena kami mendapat DM maupun pesan gitu ya lewat hotline bahwa ada pihak
temannya, kerabatnya ataupun rekan keluarganya yang kemudian hilang pasca adanya aksi gitu. Jadi di dalam kurun waktu minggu-minggu ini gitu. Dan kalau tidak salah sih per hari ini ada yang masuk aduan sekitar masih ada sekitar 2 orang. Masih ada. Justru itu tadi setelah 31 Agustus ternyata sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang hilang gitu. Betul. Kan, ya? Tapi hilangnya bukan saat rentang waktu aksi, melainkan pasca tanggal 15 September setelah adanya konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menetapkan beberapa tersangka gitu. Jadi ya polisi berusaha untuk mendalami lagi informasi maupun kasus-kasus yang mereka sedang selidiki dan mereka sidik gitu ya, dan akhirnya itu menemukan beberapa orang yang di tanda kutip dicari gitu dan kemudian ditangkap secara sepihak, tidak diketahui keberadaannya gitu, dijemput entah di rumahnya atau di tempat yang lain. Itu juga hari ini masih kami coba untuk dalami gitu. Kalau tidak salah sejauh ini ada 2 orang yang masuk pengaduan ke Kontras, tapi kemudian belum kami dalami lebih lanjut. Kami akan validasi dulu informasinya. Ketika sudah tervalidasi oleh pihak yang melaporkan, akan kami sampaikan lewat kanal Instagramnya Kontras maupun lewat akun X-nya Kontras gitu. Udah berapa hari ya? Dulu makan udah kacau, tidur udah kacau. Ya. Terus kan kemarin juga mikir, waduh, semakin gede plafon kan. Tentu kalau kita ngomongin soal kita nyari orang kan semakin besar informasinya, mungkin posibilitasnya semakin meningkat gitu. Jadi dapat banyak informasi, nyeleksi beberapa ini benar atau enggak, ini itu kan susah. Kemarin yang Farhan sempat ada misinformasi ya kita ya. Jadi di komen-komen tuh tiba-tiba nggak tahu somehow ada komen yang bilang bahwa dia udah ketemu dalam keadaan koma. Gitu. Nah, ternyata setelah kita cek enggak, ke keluarganya gitu-gitu enggak ada yang konfirmasi. Jadi itu juga masuk informasi kayak gitu tuh juga masuk pasti ke Kontras ya? Itu makin menyulitkan ya sebenarnya ya? Iya sebenarnya sih kalau kami hanya berpegang sama informasi dari pihak keluarga ya. Jadi kalau misalkan keluarga sudah benar bertemu dengan Farhan, ya berarti dapat divalidasi informasinya. Tapi kan selama ini kalau terkait dengan Farhan di kolom komentar, di DM itu banyak yang bilang Farhan sudah ditemukan dalam kondisi yang kritis dan lain sebagainya. Nah kami coba untuk verifikasi, dari informasinya dari mana ya? Iya tadi pihak keluarga sudah ditemui oleh kepolisian. Terus kami verifikasi dengan pihak keluarga gitu yang kebetulan hari ini didampingi oleh Kontras gitu. Dan kami coba untuk verifikasi dan ternyata tidak benar gitu. Jadi memang perlu adanya verifikasi secara secara berlapis gitu. Ya. Baik dari media, baik dari kolom komentar, dari saksi dan lain sebagainya ke pihak keluarga juga gitu. Tadi tuh sebenarnya dalam track record pencarian orang tuh aku juga baru ngeh juga bahwa itu ternyata bisa ya sempat dicek ke kantor kepolisian tuh dibilangnya nggak ada tapi itu nanti ada gitu ya? Iya, itu ada beberapa kali bahkan ada beberapa nama yang kami sempat cari di kantor kepolisian gitu baik di Polsek maupun di Polda. Beberapa kali kami tanyakan tidak ada informasi terkait dengan nama ABCD dan kemudian besoknya lagi kita cari tidak ada, tahu-tahu sudah menjadi tersangka gitu. Padahal yang menjadi tersangka itu adalah non-demonstran. Ada kurir Gojek yang kemudian hanya melintas untuk mengantar paket. Nah itu ditersangkakannya atas ini apa? Kasusnya apa deliknya? Pengerusakan gitu. Pasal pengerusakan fasilitas umum dan pihak keluarga sempat kontak lewat hotline. Sampai sekarang juga ada pihak keluarga yang sulit untuk bertemu dengan pihak keluarganya yang ditangkap dan kemudian ditersangkakan gitu ya. Dan keluarga selalu bercerita bahwa ya dia tidak bersalah sama sekali, dia hanya kurir Gojek gitu, kurir e-commerce lainnya yang kemudian hanya mengantarkan paket dan kemudian mendapatkan kekerasan dan kemudian ditersangkakan. Nah di situ juga ada unsur penyiksaan ya, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh dugaan dari kepolisian gitu untuk memperoleh keterangan gitu dari si korban gitu dan kemudian akhirnya ditemukan dalam konteks dia sudah menjadi tersangka. Itu ada beberapa nama.
Jadi ada yang tadi ternyata udah dibilang nggak ada, ternyata tiba-tiba ada dan itu ditahan. Ada juga yang tadi seperti itu terus ternyata udah jadi tersangka tiba-tiba gitu ya. Dan itu dari kasus-kasus yang ditersangkakan, seringkali dasar kasusnya berarti seperti yang tadi ini, maksudnya semacam lebih kayak salah tangkap ya kalau kayak gitu. Iya betul, ya bisa dikatakan ya dugaan salah tangkap gitu, karena jelas yang bersangkutan itu bukan demonstran, bukan bagian dari masa aksi yang melangsungkan aksi dari tanggal 25 sampai 31, melainkan ya kurir ataupun warga sipil yang memang melintas di titik-titik aksi, kemudian ditangkap secara rahasia tanpa adanya pemberitahuan ke pihak keluarga, kemudian ditahan dan mendapatkan ya dugaan tindakan penyiksaan dari aparat kepolisian, sehingga mereka kemudian juga terpaksa untuk mengaku ya, karena kan tindakan penyiksaan itu kan dia mengincar ataupun menuntut adanya pengakuan gitu dari keterangan si korban, dan kemudian terpaksa dia harus mengakui atau bagaimana, jadi dia tanda tangan BAP tanpa didampingi pendamping hukum. Dan disitulah akhirnya terjadi status tersangka setelah itu ya. Dan ketika kami ke sana bersama dengan tim advokasi untuk demokrasi, ya gabungan dari YLBHI, LBH dan beberapa kantor bantuan hukum lainnya, baru kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah tersangka gitu. Padahal sebelumnya hilang. Nah, ketika udah tersangka itu, walaupun udah tahu dia di penjara, dia juga nggak dilepasin tuh, Pak. Sampai dengan sekarang belum dibebaskan. Tapi syukur ada beberapa yang memang sudah bebas, tapi tetap dalam kondisi yang buruk. Mengalami luka parah, penganiayaan ya berarti. Penyiksaan gitu. Kalau penganiayaan kan dia dilakukan oleh masyarakat gitu ya, dari sipil, tapi kalau penyiksaan aktornya adalah negara gitu. Nah, itu mengalami penyiksaan yang cukup tragis ya katakan, karena yang bersangkutan mengalami luka parah gitu di bagian kepala, kaki, punggung dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mengakses laporannya Kontras, itu kami sempat tampilkan fotonya. Foto salah satu korban yang mendapatkan tindakan penyiksaan itu kami tampilkan di dalam laporan kami ya, soal mereka bukan hilang tapi mereka dihilangkan paksa. Itu laporan terkait dengan posko orang hilang. Dan ada juga yang mengalami trauma, bahkan dia sudah mengalami luka fisik tapi dia tidak mau akses layanan kesehatan karena dia sangat-sangat takut mengakses dunia luar dan bertemu dengan orang, karena takut ditangkap lagi, takut ditahan lagi, dan takut mengalami tindakan penyiksaan. Nah, Mbak, ada beberapa DM juga masuk ke saya, dan ini kan case-nya di seluruh Indonesia ya. Betul. Ada beberapa teman yang ditangkap atau dihilangkan paksa ini. Nah, beberapa itu mengalami kesulitan pendampingan hukum katanya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Dan kemarin juga ada juga yang bilang awalnya ada Kontras, tapi kita kesini juga makin sulit karena beberapa orang itu kayak kata Mbak tadi berasal dari masyarakat menengah ke bawah ya, yang mana mereka mungkin tidak punya aksesnya atau mereka juga nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Nah, pertama, kenapa hal itu bisa terjadi? Kedua, apa solusi yang bisa diambil oleh keluarga atau kerabat ketika saudaranya atau kerabatnya ditangkap gitu? Seharusnya langkah apa yang bisa diambil? Karena kita sama-sama tahu kalau nunggu mereka dibebasin, kita nggak pernah tahu itu dibebasinnya kapan dan bagaimana gitu. Iya, kalau yang konteks misalnya tadi keluar BAP dalam penyiksaan gitu misalnya, itu ada yang bisa dilakukan oleh Kontras atau mungkin pendampingan hukum misalnya setelah ketahuan ya bahwa ternyata dia ditangkap status tersangka dengan BAP hasil dari adanya penyiksaan gitu, indikasi penyiksaan. Iya, beberapa dari orang-orang yang ditahan dan kemudian menjadi tersangka, ada beberapa orang yang kemudian difasilitasi oleh aparat kepolisian untuk menggunakan pocket lawyer. Jadi dia ada lawyer atau bantuan hukum yang memang disediakan di kantor-kantor kepolisian. Nah, di samping itu sebenarnya dari tim advokasi untuk demokrasi itu membuka hotline bantuan hukum secara gratis untuk mendampingi masa aksi yang kemudian ditangkap selama melangsungkan aksi. Nanti teman-teman bisa cek akunnya YLBHI, Kontras, LBH Jakarta, dan teman-teman lainnya, itu ada hotline-nya. Kalau tidak salah juga di akunnya YLBHI itu sempat dipin, itu di hotline tersebut itu ada nomor hotline tim advokasi untuk demokrasi. Dan memang kami bekerja secara pro bono ya, memberikan bantuan gratis untuk mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum ketika berhadapan dengan ya tindak pidana gitu. Misalkan ketika
aksi ditangkap secara sewenang-wenang, itu kami datangi, kita bantu untuk dampingi saat pengambilan keterangan gitu atau BAP. Dan sebenarnya kan dalam BAP seharusnya didampingi gitu oleh pendamping hukum gitu, tapi beberapa presiden kemarin itu tidak didampingi oleh pendamping hukum, ataupun kalau didampingi ya itu didampingi oleh pendamping hukum yang berasal dari kepolisian gitu. Nah, yang disediakan oleh kepolisian. Nah, itu yang kemudian juga mengkhawatirkan ya kondisinya gitu. Nah, sebenarnya juga dari tim advokasi untuk demokrasi juga punya keterbatasan ya. Keterbatasan terkait dengan sumber dayanya gitu, sumber daya manusianya, karena ya yang ditangkap itu 5.000-an dan yang sudah tersangka menurut Polri kan sudah ada 500-an ya. Gitu kalau menurut keterangan Polri. Dan sedangkan kami itu ya mungkin 100 saja nggak nyampe gitu. Artinya 1% dari yang ditangkap gitu. Kalau ada mungkin orang dengan background legal yang mau bantu juga gitu, mereka harus kemana, kontak kemana berarti? Silakan kontak ke tim advokasi untuk demokrasi itu tadi, gitu. Untuk demokrasi ya. Ya, kami memanggil rekan-rekan yang memang mau mendampingi hukum secara pro bono atau secara gratis cuma-cuma gitu ya, untuk memberikan bantuan ke pihak-pihak yang kemudian hari ini ditangkap gitu. Kalau untuk mereka yang emang butuh beban, kayak beberapa DM yang masuk ke saya tadi, iya, mereka harus kontaknya juga ke tim advokasi itu, Mbak? Atau bisa melalui Kontras juga? Iya, kalau saat ini sih sebenarnya Kontras juga bagian dari tim advokasi untuk demokrasi ya, karena ada beberapa organ masyarakat sipil yang tergabung di situ gitu. Tapi hari ini kalau di Kontras kami fokus ke posko aduan orang hilang. Sedangkan posko tim advokasi untuk demokrasi itu untuk pendampingan hukum. Jadi misalkan ada orang yang dinyatakan hilang selama melangsungkan aksi, kami akan dalami, kami akan verifikasi, dan juga kami akan mencari keberadaan orang yang hilang. Kalau ternyata ditahan atau ditangkap sewenang-wenang, data tersebut akan kami oper ke tim advokasi untuk demokrasi, yang di dalamnya juga gugus tugasnya ada Kontras juga gitu, dan kami kemudian akan sama-sama melakukan pendampingan hukum dan kemudian melangsungkan pendampingan ke pihak-pihak yang membutuhkan akses hukum tersebut. Nah, langkah selanjutnya yang bakal diambil Kontras setelah semua ini dan 2 orang hilang, terus ada aduan lagi, terus ada kondisi yang seperti ini ditahan paksa, itu kira-kira apa Mbak setelah hari ini, dan apa yang diharapkan Kontras harus dilakukan pemerintah sekarang dalam menghadapi situasi ini? Iya, kalau untuk apa yang dilakukan oleh Kontras dan teman-teman masyarakat sipil lainnya, tentu kami masih berdiskusi ya, karena kami juga sangat-sangat kewalahan. Di samping masih ada 2 orang yang dinyatakan hilang, yang lain masih mengalami kekerasan, kemudian juga masih ada ratusan orang yang ditahan secara sewenang-wenang, belum lagi kasus-kasus di luar masa aksi gitu ya, misalkan masyarakat adat dan lain sebagainya, itu juga masih didampingin oleh tim advokasi untuk demokrasi gitu yang berjalan. Nah, kemudian juga itu sangat-sangat kami perlu untuk rumuskan bersama apa yang akan kami lakukan. Yang pasti saat ini sih kami terus menuntut negara ya untuk menjalankan mekanisme evaluasi dan koreksi di dalam internal tubuh mereka, karena memang sejak 98 ketika ABRI itu kemudian dipecah menjadi TNI dan Polri, seharusnya itu ada yang dinamakan reformasi sektor keamanan gitu. Jadi memang dari TNI, kemudian Polri dan instansi-instansi lainnya yang punya rekam jejak dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di era Orde Baru itu mengalami perbaikan institusi gitu. Kemudian yang kedua juga bisa untuk mencegah adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan senjata secara sewenang-wenang atau excessive use of force gitu ya, dan menjalankan mandat daripada Perkapolri itu sendiri soal ya penanganan masa aksi yang berbasis hak asasi manusia, kemudian juga menjalankan sesuai dengan aturan yang ada maupun instrumen hukum dan HAM internasional seperti ICCPR dan ketentuan lainnya gitu. Jadi praktik-praktik terkait dengan penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan ataupun praktik penghilangan orang secara paksa itu dapat dihentikan gitu ketika
polisi ataupun TNI berhadapan dengan masyarakat sipil gitu. Poin-poin ini masuk nggak sih sebenarnya di reformasi Polri nanti? Masuk sih harusnya. Ya. Tapi kan detailnya memang kan kayak misalnya sekarang aja dari RKUHP misalnya itu masih banyak banget kan kritiknya gitu. Betul. Itu aja itu harusnya menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan lah gitu. Iya. Nah tapi kan kita nggak tahu juga ya apakah kritiknya kemudian akhirnya bisa diserap gitu kan di revisi KUHP gitu. Oke, sekarang kalau kita ngomong secara inilah ya. Balik lagi Kontras kan fokusnya memang mencari orang hilang ini. Saya tuh kebingungan juga satu. Misalnya dalam konteks katakan orang ini nantinya menghilangkan diri. Misalnya menghilangkan diri. Menghilangkan ternyata artinya dia memang secara sadar dan konsen mau pergi aja gitu. Mau pergi aja dah. Nah, ketika misalnya ada narasi seperti itu atau misalnya ada the fact seperti itu gitu loh. Apa tindakan yang akan dilakukan Kontras? Apakah oh ya ini menghilangkan diri berarti nggak perlu atau kayak gimana gitu? Ada nggak pernah ketemu konteks seperti itu Mbak atau case seperti itu sebenarnya selama ini ya? Dan yang dilakukan Kontras untuk orang-orang seperti ini apakah ya udah berarti itu hakmu ini segala macam atau dijelasin atau malah dibilang nggak boleh kayak gini? Iya itu kan yang kemarin pada akhirnya dari 44 orang yang melaporkan ke Kontras 8 diantaranya kan hilang kontak. Ada yang menghilangkan diri dalam artian ya dia pergi istirahat ke tempat yang lain ataupun tidak berkabar dengan pihak keluarga sehingga keluarga mencari keberadaannya dan mengontak teman-teman Kontras maupun ada yang memang handphonenya hilang. Jadi 8 orang itu kami katakan ya hilang kontak. Artinya kan kalau hilang kontak itu ya tergantung pada diri sendiri gitu ya dan emang kemauan diri sendiri ataupun ya memang latar belakangnya bukan karena adanya tindakan atau atau konteks penghilangan paksa tadi gitu yang dilakukan oleh aktor negara. Tapi ya memang aktornya ya individu itu sendiri gitu. Nah, itu hilang kontak. Ada nggak kemungkinan 2 orang yang masih hilang ini itu ternyata menghilangkan diri kalau Farhan dan Reno ini yang dibaca Kontras ada nggak posibilitas itu Mbak? Kalau kami lihat ya dari data betul. Dari kesaksian gitu. Dari data maupun keterangan keluarga, kayaknya kalau untuk mereka menghilangkan diri ya kemungkinannya kecil gitu ya. Karena ya pihak dari Reno maupun pihak dari Farhan itu mengatakan memang Farhan dan Reno ya memang tinggal bersama keluarga. Kemudian juga masih sangat muda gitu di umur 23 dan 24 tahun. Gitu. Yang bersangkutan tinggal bersama keluarga, menjalankan kehidupan dan aktivitas bersama dengan keluarga. Ya dalam tanda kutip bergantung kehidupannya juga di internal keluarga gitu. Meskipun yang bersangkutan juga bekerja gitu, tapi dalam konteks ini kalau dikatakan si Farhan maupun Reno itu menghilangkan diri atau dalam konteks ini evakuasi diri, sepertinya waktunya juga tidak memungkinkan ya karena ini sudah 2 minggu lebih gitu ya. Biasanya tuh orang yang maksudnya menghilangkan secara maksudnya kemauan diri sendiri itu mungkin tenggat waktunya juga lebih tidak pendek udah bisa dikonfirmasi gitu maksudnya. Iya. Dan memang tidak ada riwayat gitu dari Farhan dan Reno pernah menghilangkan diri gitu secara tiba-tiba misalkan karena alasan kesehatan mental ataupun ada hal-hal lainnya itu tidak pernah ada riwayat seperti itu sih gitu. Jadi memang kami menduga ya ini hilang karena konteks aksi ya di tanggal 25 sampai 31 Agustus. Tapi ya apapun hasilnya nanti kita akan terus mencari keberadaan Farhan dan Reno. Apapun kondisinya ya semoga mereka segera ditemukan karena pihak keluarga sangat begitu khawatir dengan keberadaannya gitu. Dan juga ya kami khawatir ini akan terjadi lagi seperti tahun 97-98 di mana aktivis pro demokrasi kemudian hilang sampai dengan detik ini. Masih ada 13 orang kan yang dinyatakan hilang. Dalam demo-demo besar sebelum yang terakhir misalnya kayak Indonesia Gelap atau yang sebelumnya RUU TNI, Omnibus Law dan segala macam itu ada nggak sih orang yang kemudian masih hilang atau masih ditangkap mungkin nggak tahu di mana sampai sekarang? Kalau dalam konteks penghilangan orang secara paksa kan memang dia jelas ya bahwa tidak ada satupun orang yang boleh ditahan secara rahasia gitu. Tidak ada
justifikasinya mau dalam keadaan darurat, mau keadaan apapun itu tidak boleh gitu. Orang tersebut ditangkap secara sewenang-wenang tanpa diketahui informasi keberadaannya. Dan kalau misalkan dalam kurun waktu 1 jam ataupun lebih dari itu, bahkan dalam ICPPID tidak mengatur batas waktu orang tersebut itu dinyatakan hilang gitu. Jadi dalam 30 menit saja itu tidak ada kabar ke pihak keluarga. Itu bisa dibilang hilang. Itu bisa dihilangkan paksa. Gak ada pendampingan hukum. Betul. Gitu kan dia gak punya akses untuk mengontak pendampingan hukum misalnya. Ya, itu bisa dikatakan penghilangan paksa. Karena tadi jelas ya unsurnya di awal ada 3 itu. Ketika pada akhirnya akibatnya mereka semua itu berada di luar perlindungan hukum gitu. Nah itu dikatakan penghilangan paksa. Nah dalam konteks aksi-aksi sering ini terjadi, mereka ditangkap, beberapa waktu kemudian ternyata diketahui ada di kantor kepolisian. Nah itu kan kita bisa sebut sebagai praktik penghilangan orang secara paksa atau penghilangan orang secara paksa jangka pendek. Atau dalam hal ini itu kita mengenalnya short term enforced disappearances gitu. Dan dalam aksi misalkan yang kami data ada aksi saat Omnibus Law itu pernah terjadi, kemudian peringatan darurat itu juga pernah terjadi. Tapi dalam konteks ini kalau justifikasinya adalah tadi ya, dia tidak mengenal waktu untuk ditangkap, ditahan dan lain-lain, itu udah pasti penghilangan paksa. Jadi ketika ada masa aksi yang ditangkap, pendamping hukum tidak tahu, keluarga tidak tahu, itu masih terjadi praktik penghilangan orang secara paksa. Trennya bisa dibilang pada saat aksi yang terakhir ini nurun atau justru kemarin termasuk yang besar misalnya jumlah orang yang dihilangkan paksa? Yang besar ya konteksnya yang hari ini terjadi ya di rentang waktu 25 sampai 31. Karena banyak ya. Itu satu, karena banyak dan kemudian juga waktunya cukup lama. Karena kami membuka posko aduan di tanggal 1 September tapi baru menemukan orang tersebut itu lebih dari 24 jam. Ada yang baru 10 hari ditemukan, ada yang sudah hampir 2 minggu itu ditemukan gitu. Nah itu sih yang jadi tolak ukur, ini adalah praktik penghilangan orang secara paksa yang memang terjadi pasca reformasi dan kemudian masif dilakukan oleh aparat gitu. Oke. Udah cukup ya kayaknya. Tadi nanti informasi yang akun-akun tolong di-insert ya teks-teksnya. Nah, itu aja. Sama ini sih mungkin nanti hotline-nya juga kita masukin oleh Kontras sama tim advokasi. Dari advokasi untuk demokrasi. Advokasi untuk demokrasi sama beberapa pihak lain. Jadi kita sama-sama punya harapan kalau semua korban yang hilang bisa ditemukan gitu. Amin. Dan yang belum mendapatkan pendampingan hukum semoga karena bisa itu hak ya. Segera mendapatkan akses untuk pendampingan hukum. Di pendampingan. Oke. Terima kasih Mbak Jane. Ya, terima kasih. Salam teman-teman Kontras. Salam sama teman-teman Kontras. Terima kasih sudah bekerja keras untuk hak-hak orang, untuk keadilan. Sampai ketemu lagi teman-teman di Malaka Podcast lainnya. Ya. Oke, terima kasih.